Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan melanjutkan materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu kita sudah membahas kromosom dan gen, kali ini Ibu akan membahas tentang DNA dan RNA. Nah, untuk DNA itu kepanjangan dari deoksiribonukleik acid atau kalau di bahasa Indonesia kan asam deoksiribosa atau boleh juga disingkat dengan ADN. Jadi DNA dan ADN itu sama ya. Kemudian ingat kamu perhatikan di sini kalau DNA itu terdiri dari dua rantai atau dua rantai polinukleotida ganda yang saling berpilin atau saling melilit atau yang disebut dengan double helix. Nah, nanti akan Ibu bahas komponennya. Sekarang kita bahas fungsinya dulu. Nah, fungsinya adalah untuk membawa informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya, karena nanti ini akan membentuk gen. Kita tahu bahwa gen itu adalah unit penentu sifat. Kemudian mengatur aktivitas sel, yang selanjutnya adalah untuk proses transkripsi maupun replikasi. Nanti akan dibahas juga apa itu transkripsi dan replikasi. Selanjutnya yaitu adalah untuk menentukan sintesis protein. Nah, di sini tadi kita bahas bahwa komponen dari DNA itu adalah polinukleotida. Poli itu artinya banyak, nukleotida itu komponennya ada di sini. Nah, satu nukleotida berarti terdiri dari satu gula deoksiribosa. Di sini ini adalah gula deoksiribosa, kemudian satu gugus fosfat. Nah, satu gugus fosfat ini adalah ini. Kemudian basa nitrogen itu ada dua jenis, ada purin dan pirimidin. Purin itu terdiri dari senyawa adenin dan senyawa guanin, disingkat adenin itu adalah A, guanin disingkat G, kemudian pirimidin itu terdiri atas timin, disingkat T, dan sitosin disingkat dengan C. Nah, kemudian antara purin dan pirimidin itu akan saling berikatan, ya. Ikatannya adalah, kamu harus ingat ini ya, adenin berikatan dengan timin, itu dua ikatan hidrogen, jadi kalau ada tanda dua di sini, pasti itu ikatannya antara adenin dan timin. Kemudian guanin dan sitosin itu ada tiga ikatan hidrogen. Di sini ada tiga ikatan hidrogen, 1, 2, 3, antara guanin dengan sitosin atau sebaliknya sitosin dengan guanin. Ingat, ATGC ya fungsinya. Kemudian di sini kita akan bahas replikasi atau pengkopian DNA menjadi DNA lagi. Nah, kenapa harus direplikasi? Karena sel itu akan membelah menjadi dua. Ada perbanyakan sel. Setiap kali membelah dia akan menjadi dua sel. Dan tidak mungkin satu paket DNA itu dibagi menjadi dua. Karena nanti sifatnya akan dapat setengah-setengahnya. Jadi nggak mungkin. Jadi dapat sifatnya harus satu paket. Sehingga harus dikopi menjadi satu paket A dan satu paket B, sehingga nanti kalau sel itu terbagi menjadi dua, sitoplasma, organel maupun DNA-nya itu akan dapat satu paket, bukan setengah paket. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu teori replikasi konservatif. Nah, ini mengatakan bahwa satu paket DNA yang lama itu akan langsung dikopi sehingga akan menghasilkan satu paket yang lama dan satu paket yang baru. Sama seperti kalau kamu bawa satu kertas untuk difotokopi, maka kamu akan dapat satu kertas yang lama dan satu kertas yang baru. Nah, teori yang kedua adalah semi konservatif. Nah, semi konservatif ini satu paket DNA yang lama, ya, satu paket DNA yang lama, ingat ada dua rantainya itu dibuka dulu, ya. Nah, kemudian satu rantai itu dipakai untuk membentuk kopian dengan yang baru. Nah, sehingga akan terbentuk satu paket itu berarti ada satu rantai lama dan ada satu rantai baru. Yang satunya lagi juga sama, ada satu rantai lama dan ada satu rantai baru. Nah, itu adalah teori semi konservatif. Kemudian kalau yang dia teori dispersif, itu dia satu paket dari DNA yang lama itu akan dipotong-potong menjadi potongan-potongan atau segmen. Nah, setiap potongan atau segmen itu akan digunakan untuk membentuk DNA yang baru. Jadi akan terbentuk satu potong DNA lama dan satu potong DNA baru. Ya, perhatikan di sini gambarnya ya, ada beda warnanya. Nah, satu potong DNA lama, satu potong DNA baru.
Nah, dari ketiga teori ini, manakah yang dipercayai oleh para ahli biologi? Nah, yang dipercayai mendekati kebenaran adalah yang semi konservatif. Jadi yang dipakai adalah yang semi konservatif. Ya, nah itu yang harus kamu ingat. Selanjutnya adalah RNA. Nah, kalau DNA tadi adalah dua rantai polinukleotida, kalau yang RNA adalah satu rantai polinukleotida. Nah, ini merupakan hasil transkripsi dari DNA. Kalau tadi DNA itu melakukan replikasi untuk membentuk DNA yang baru, kalau dia transkripsi, DNA dikopi menjadi RNA. Dua rantai hanya dikopi menjadi satu rantai. Nah, ini adalah komponen dari RNA. Kalau tadi di DNA ada gula deoksiribosa, maka di RNA itu adalah gula ribosa. Kemudian gugus fosfatnya sama, basa nitrogennya sama, purin pirimidinnya sama, hanya berbeda di komponen pirimidin. Ya, kalau di pirimidin DNA itu ada timin dan sitosin, kalau di pirimidin RNA ada urasil dan sitosin. Kemudian perhatikan ikatannya. Kalau di DNA itu berikatan antara A dengan T, kalau di RNA itu ada A berikatan dengan U, adenin berikatan dengan urasil. Ikatan hidrogennya sama, kemudian guanin dan sitosin itu juga sama, ada 3 ikatan hidrogen. Sekarang kita bahas 3 macam RNA ya. RNA yang pertama itu disebut dengan RNA duta atau RNA messenger. Ya, RNA duta itu disingkat dengan RNA-D atau RNA messenger disingkat dengan RNA-M. Jadi itu sama ya. Nah, kemudian cirinya, kalau RNA-D itu dia bentuknya linier, berfungsi sebagai kodon atau kode genetik untuk menentukan jenis asam amino pada saat nanti sintesis protein. Kemudian RNA transfer itu berfungsi membawa asam amino ya saat sintesis protein dan dia bentuknya seperti daun semanggi. Kemudian RNA ribosom itu merupakan komponen dari organel sel ribosom. Kita tahu bahwa ribosom itu fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Nah, ini gambarnya ya, RNA-T, RNA-D itu berbentuk linier, RNA-T berbentuk seperti semanggi, kemudian Nah, ini adalah kunci yang harus kamu ingat saat pengerjaan soal, ya. Nah, di sini bahwa tadi dikatakan ya bahwa DNA itu terdiri dari 2 rantai. Nah, 2 rantai itu satunya disebut dengan sen, yang satunya lagi disebut dengan antisen. Nah, mana yang sen? Yang sen itu adalah rantai dari 5 ke 3. Apa maksudnya dari 5 ke 3? 5 ke 3 itu maksudnya adalah jadi fosfat itu terikat pada rantai karbon nomor 5 pada gula ribosanya, pada gula deoksiribosanya. Kemudian kalau pada yang 3 itu OH terikat pada rantai karbon gula ribosa nomor 3. Nah, itu adalah sen. Kemudian antisen itu tinggal dibalik aja pasti dari 3 ke 5. Nah, yang harus kamu ingat lagi bahwa yang digunakan sebagai cetakan untuk transkripsi membentuk RNA itu adalah yang dia antisense. Ya, ingat di sini. Antisen ini yang digunakan untuk pencetak RNA. Ya, nah kemudian hasilnya dari transkripsi itu bisa DNA, bisa RNA-D, bisa RNA-T atau bisa juga RNA ribosom. Tapi untuk di sini Ibu contohkan pada saat untuk pembentukan sintesis protein, jadi yang terbentuk adalah RNA-D. Nah, sekarang perhatikan ya di sini ya. Ini adalah rantai DNA. Perhatikan di sini T berikatan dengan A, C berikatan dengan G, C berikatan dengan G, A berikatan dengan T, sampai yang paling ujung A berikatan dengan T. Ingat,
Kalau kalian disuruh membuat rantai DNA, ingat ikatannya A berikatan dengan T, G berikatan dengan C, atau sebaliknya. Tidak boleh tertukar T berikatan dengan G ya. Nah, terus kita akan membuat rantai RNA-nya. Ingat bahwa sumber kopian untuk RNA adalah antisensnya. Berarti di sini yang warna biru. Nah, perhatikan di sini ada A, berarti karena ini RNA, A berikatan dengan U. Kemudian G berikatan dengan C. G berikatan dengan C, kemudian A. Perhatikan di sini T berikatan dengan A, T berikatan dengan A berikatan dengan U. Dan seterusnya sampai terakhir itu adalah CGT. Berarti C berikatan dengan G berikatan dengan C, T berikatan dengan A. Nah, ini adalah hasil dari transkripsinya atau RNA dutanya. Nah, semoga kalian paham ya. Sekarang coba kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya dari rantai DNA ini coba sekarang kita tentukan ya. Bagaimana ini diketahui sense-nya. Bagaimana menentukan antisensnya? Nah, kalian perhatikan di sini. Jadi ada ATG berarti TAC, GGC, CCG, CTT berarti GGA, CGA, GCT, CAG, GTC, GGG, CTC, TGG berarti ACC. Nah, kemudian RNA dutanya ya. T berikatan dengan A berikatan dengan U, C berikatan dengan G, C berikatan dengan G, C berikatan dengan G berikatan dengan C sampai ujung A berikatan dengan U, C berikatan dengan G berikatan dengan C. Ya. Nah, ini adalah hasil dari transkripsi ya. Semoga kalian paham ya. Nah, kemudian kerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.